Oke guys, jadi hari ini gua akan unboxing pompa yang lagi rame nih di mana-mana. Bahkan di kontes Arowana ini semuanya pakai pompa Heidi Well. Karena kalau udah dipakai di mana-mana harusnya tidak mengecewakan. Jadi ini karena semuanya sama, kita akan buka satu aja. Oke, ini bukanya dari mana nih? Ini dari packingannya aja udah kelihatan sih barangnya agak-agak lumayan. Bingung gue bukanya. Ah, ini dia nih, dari depan sini. Nih, kita bukanya dari depan sini. Oke, jadi dari awal kita buka aja, packingannya dikasih apa nih? Tutup gini lah ya, styrofoam. Terus di sini kita dikasih buku panduannya, nanti kita baca kalau dibutuhkan. Safety juga ini. Oh, ini untuk konektornya nih guys. Kita pertama dikasih konektornya. Nah, ini untuk konektor ini biasanya untuk menyesuaikan dengan ukuran pipa yang akan kita pakai. Kemudian di sini juga ada setup untuk konektornya nih. Oke, kita ada ini juga. Terus konektor juga. Oke, jadi kita dikasih beberapa pilihan untuk konektor. Tuh. Kemudian ini pompanya sendiri. Warnanya merah dan hitam. Ini keren banget sih, jujur. Warnanya elegan dan ini remote controlnya. Nanti kita coba fungsi remote controlnya seperti apa. Oke, kita taruh dulu di sini. Kemudian ini yang terakhir. Ini kayaknya dop untuk dudukan bawahnya ya. Karet-karet gitu. Dan selesai. Jadi emang dari packingannya aja ini beda dengan pompa-pompa akuarium pada umumnya ya. Biasanya kan kardus biasa aja. Ini emang udah kayak ya dari bungkusnya aja kita udah tahu lah. Ini harusnya tidak mengecewakan kita sama sekali. Nah, jadi untuk menentukan ukuran pompa, kalian harus tahu volume akuarium atau kolam kalian. Kemudian kalian harus tahu apa itu turnover. Turnover itu adalah berapa kali air terputar dalam 1 jamnya. Itu yang harus kalian tahu. Jadi untuk skala akuarium, rekomendasi gue pribadi itu minimal 8. Sedangkan untuk skala kolam, mungkin kalian mau ngejar turnover 2. Untuk megatank 1 ton ini, turnovernya 2. Jadi gue menggunakan total pompa 200.000 liter per jam untuk megatank ini. Sedangkan akuarium pembesaran gua itu volume airnya cuma 900 liter. Namun di sini gua membeli pompa dengan kapasitas 15.000 liter per jam karena pertama, ini informasinya ini bisa diatur. Jadi gue bisa mentokin di 15.000 liter per jam atau di berapapun yang gue butuhkan. Kedua, kalau ada apa-apa, misalnya ada kendala di pompa megatank, gue bisa comot dulu satu pompa di dalam akuarium pembesaran untuk gua pakai di dalam megatank. Makanya walaupun akuarium gua sebenarnya cuma perlu sekitar 7.000-8.000 liter per jam total pompanya, tapi itulah kenapa gua putuskan menggunakan yang 15.000 liter per jam. Nah, jadi karena di akuarium pembesaran itu kan gue menggunakan filter talang. Filter talang itu bukan kesalahan sih, menurut gue lebih kurang tepatnya desain rata-rata yang dibuat itu menggunakan banyak skat-skat. Sedangkan gue akan tunjukin ke kawan-kawan sebentar lagi, desain filter talang gue itu mampu menghandle sampai mungkin 9.000, 10.000 liter per jam. Itu harus dihitung besar outputnya. Dan untuk menghitung besar output, kalian bisa lihat tabel ini. Dan gue akan tunjukin nih, hitungan singkat bagaimana menentukan besar output, lubang atau pipa yang dibutuhkan untuk menghandle flow rate tertentu. Itu yang harus kalian pahami. Jadi semua itu bukan katanya, dalam arti kata gue sudah terapkan di dalam akuarium pembesaran dan juga gue sudah terapkan hitungan pemipaan itu di dalam megatank. Dan semuanya ada hasilnya dan terbukti. Dan banyak juga dari kawan-kawan yang sudah mengikuti dan alhamdulillah berhasil. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, ini kita akan pasang langsung ke dalam akuarium pembesaran dan kita lihat hasilnya seperti apa guys. Oke guys, jadi pompanya udah gue nyalain. Ini sekarang gue setting dengan kondisi full speed. Nih kalian bisa lihat full speed. Dan di sini gue pakai enkos kaki yang ujungnya dibolongin. Jadi gunanya ini supaya airnya nggak muncrat-muncrat parah gitu kan. Nah, ini ada sedikit yang harus kalian pahami ya. Ini gue menggunakan pipa 1 inci guys. Pipa 1 inci itu dia maksimum flow yang dapat melewati pipa 1 inci dengan tekanan atau dengan didorong pompa
hanya di 2220 galon per jam. Jadi ini secara nggak langsung gue udah mencekek pompa ini dengan gue menggunakan diameter 1 inci. Jadi apapun itu pompanya, ini nggak akan bisa ngejar sampai 15.000 liter per jam yang pompa ini bisa lakukan. Karena ya gue cekek di pipanya. Idealnya ini harusnya gue pakai pipa 1,25 inci untuk bisa ngejar sampai di 15.000 liter per jam. Sehingga kalau kita lihat di sini, nih, gue menggunakan 2 buah pipa outletnya nih, 2 buah pipa 1,25 inci. Ini aja masih sangat cukup untuk ngehandle flow yang ada di sini. Dan seperti yang kalian tahu, settingan filter talang gua ini tuh gini doang, nggak ada sekat-sekat. Jadi kita main wet dry, di bawah ini biomedianya, tuh biomedianya, dan ini kita pakai busa putih, busa high tech polyester untuk water polisher, dan di sini pakai kaos kaki. Nah, opsi ada 2. Kalau kalian mau ya kaos kakinya nggak usah dibolongin kayak gini. Namun nanti kendalanya ya kalian harus pakai T kayak gini guys. Jadi misalnya mampet, nanti airnya akan keluar dari atas T ini. Jadi dia nggak ngelubar keluar kaos kaki. Itu trik untuk pakai kaos kaki. Dan di sini emang fungsinya hanya untuk biar airnya nggak terlalu muncrat ya. Ini yang gue pakein di sini. Jadi kalau untuk mengenai pipa yang digunakan untuk pompa tertentu, itu emang bener-bener harus disesuaikan gitu. Ini bukti nyata ya, bukti nyata kita pakai pipa 1 inci, ya kagak bakal nyampe di 15.000 liter per jam karena ya udah gue cekek seperti yang tadi gue bilang. Nah untuk output, ini perhitungan singkatnya seperti ini guys. Kalian bisa lihat di sini dan kalian nanti bisa screenshot aja lah gimana cara menghitung output untuk filtrasi akuarium atau kolam kalian. Karena itu banyak banget yang masih apa ya bahasanya ya, masih miss lah. Tuh, nih dengan pompa seperti ini, settingan full, kondisi tidak luber. Tuh, ya. Ini gue menggunakan pipa talang dan desainnya sederhana banget. Dan kalau kalian mau tahu lebih detail mengenai desain settingan filter talang ini, kalian bisa cek video gue yang udah lama banget dan itu gue jelasin secara detail apa plus minusnya dan berbagai macam hal lainnya. Nah, jadi sekarang gue mau coba otak-atik settingan ini. Ini kan kita udah tahu ya, ini plus minus ini untuk settingannya nih. Tuh, makin pelan, makin pelan, makin pelan, makin pelan. Tuh, kan kelihatan juga ya, makin pelan dia semuanya. Nah, jadi gue rasa ya kita gas maksimal aja lah ya. Tuh, kita gas maksimal. Sebenarnya ini sih udah cukup, soalnya kalau dikejar maksimal, gua nggak tahu nih kelipatan 3000 atau kelipatan berapa. Kalau dia kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Total maksimum 15.000, gua rasa sepertinya kelipatannya kelipatan 3000 ya. Ya kita main di 3 aja lah, cukup lah. Atau 4 lah, kasih 4 lah. Nah ini ada untuk feedingnya. Ini kayaknya 15 menit ya. Jadi pas mau kasih makan tinggal pencet feed. Harusnya mati. Harusnya mati. Oh iya, mati tuh. Oke. Fancy, sangat ini. Jadi ini kayaknya emang mahalnya karena emang teknologi ya. Karena teknologinya tuh. Jadi 15 menit, habis itu harusnya nyala sendiri. Tapi karena gue tidak mau menunggu 15 menit, gimana cara gue nge-bypassnya? Oh gini, dimatiin. Matiin, hidupin. Nah gitu kali ya nge-bypassnya. Oh iya, tuh. Mulai nyala lagi tuh. Tuh, nyala lagi tuh. Iya. Oh, gitu cara nge-bypassnya tuh. Oke. Ini kayaknya harus gua taruh di depan sih. Gua ngeliat kawan-kawan yang menggunakan pompa ini ditempel di depan gini. Widih. Jadi kesannya akuarium gua kayak high-tech gitu kali ya. Oke. Nanti ini tempelannya dikasih nggak ya? Nanti gua lihat di box. Tadi kayaknya harusnya ada ya. Kalau nggak nanti kita cari tempelannya gimana. Overall menurut gua ini cukup convenience, nyaman digunakan dan harganya emang karena teknologi. Menurut gua pribadi karena teknologi. Mengenai daya tahannya berapa lama umurnya gua nggak bisa jawab karena itu kan barang elektronik. Kadang-kadang barang yang sama ada yang umurnya sedikit lebih cepat, ada yang lebih lama, tapi
Jujur gua nggak tahu, gua nggak usah komen kalau mengenai berapa awetnya. Tapi untuk mengenai convenience-nya, kemudahannya, kenyamanannya ini cukup oke. Dan tadi untuk perhitungan turnover pompa, untuk kalian bisa menentukan pompa yang kalian gunakan di kolam atau akuarium kalian, hitungannya seperti ini. Dan untuk mengenai pemipaannya, plumbing-nya, hitungannya seperti ini. Dan jangan salah memilih atau menggunakan pipa yang kalian pasang ke pompa kalian. Karena kalau tidak pas, ya seperti yang kejadian sekarang ini, kalian mencekek aliran arus dari pompa itu, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Seperti itu guys. Jadi inilah tabel-tabel yang kalian butuhkan, dan inilah rumus-rumus yang kalian butuhkan. Silahkan screenshot, dan semoga video yang gue share ini sedikit banyak dapat bermanfaat. Dan ini gue ngerekamnya pakai kamera nih. Pakai handphone. Jadi emang mainnya handphone aja guys. Tuh. Oke, jadi mungkin itu aja video gua kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.